Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dunia baru, maka mesti ada pembaruan dan berubah sesuai dengan hukum ruang dan waktu. Ada batasan, ada umur ya. Di situ baru berlaku ada definisi, ada deskripsi, karena sifatnya terpengaruh dengan hukum ruang dan waktu. Nah, yang datang dari Allah yang Maha Qadim, semuanya Qadim, tapi di dunia menjadi baru, relatif terbatas, terukur, tergambar. Nah, sebetulnya ya, bedakan ya antara Qadim dan baharu. Ingat, Allah itu Maha Qadim, makanya laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan manusia baru, melihat, berpikir, mengidentifikasi, menginterpretasi dan sebagainya. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa dipikir, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diingat, karena dia Maha Qadim. Maksudnya nggak bisa diingat dengan sudut pandang baru, nggak mungkin nyambung, khayal saja ya. Nah, agama variabelnya semua Qadim, Tuhannya Qadim, kita Qadim, Rasulnya Qadim, manusia pun Qadim, jalannya Qadim, prosesnya Qadim, semua Qadim. Karena yang kekal itu adalah bakok ya, itu Qadim. Sedangkan dunia itu baru, fata morgana. Masa Tuhan dan variabelnya ada barunya? Tidak ada. Masa Tuhan punya nama? Masa kalamnya yang dari yang Maha Qadim kemudian menjadi kalam baru? Ya nggak mungkin lah. Seluruh variabel agama dan yang berhubungan dengan Tuhan pasti Qadim semuanya. Tetapi di alam baru, di dunia, terkena rumus ruang waktu, maka menjadi ada namanya, ada wujudnya, ada gambarannya, ada interpretasinya, ada definisinya, ada ukurannya. Sedangkan ya, sekali lagi, Tuhan dan seluruh variabelnya dan agamanya, seluruhnya variabelnya Qadim. Untuk itulah rukun iman semuanya Qadim. Nah, sebetulnya yang berbeda-beda itu di alam barunya. Kalau Qadimnya semuanya sama jalannya ya, hanya saja makom dimensionalnya saja yang berbeda-beda. Begitu penyempurnaan agama Qadim berarti sudah top level. Nah, demikian. Nah, setiap agama Qadim itu di alam barunya rusak, maka agama menjadi agama ardi. Yang tadinya agama samawi menjadi agama ardi. Karena apa? Qadimnya ini rusak di alam baru. Karena orang berselisih mengenai nama Tuhan, kitab yang tertulis, nama Rasul, syariatnya. Jadi nama Tuhan itu baru, nama kitab itu baru, nama Rasul baru, ya, nama agama pun baru. Ya. Nah, akhirnya selisih di status quo. Padahal agama tauhid agama yang satu. Aku adalah Tuhan yang satu. Jangan membeda-bedakan Rasul. Di balik lembaran-lembaran suci terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar loh. Nah, yang rusak itu rusak di alam barunya. Qadimnya tetap Qadim. Maka rusaknya itu di alam barunya karena terputus sambungan ya, konverter translatornya.
Nah, kita pun wajib mengimani rasul-rasul dahulu yang qadim. Nah, tapi kalau kita mengimani yang baru itu keliru. Meskipun iman itu iman akan yang qadim, kitab-kitab dahulu, bukan kitab Quran kan? Rasul-rasul dahulu, bukan Rasul Muhammad kan? Nah, di qadim semuanya ketemu, tapi di baru jelas beda, ruang waktu beda. Nah, kita rusak, maka Allah akan memperbarui sistem agamanya agar qadim tetap qadim, baru tetap baru. Nah, kalau agama qadim kemudian tertutup karena baru, wah ini bahaya. Akhirnya manusia dengan Tuhan mengalami the missing link atau kehilangan sambungan. Nah, demikian. Nah, contohnya ya, kita dengan Allah ada sambungannya melalui tali nurnya yang disebut rasul ya. Di tengah-tengah manusia yang makhluk ya, yang baru, yang dunia, dengan Allah di tengah-tengah itu adalah rasul nurnya. Rasul yang nur, yang qadim nggak mungkin mati. Tapi coba sekarang di Arab nggak ada lagi rasul, padahal rasul qadim nggak mungkin mati. Orang karena nggak bisa membedakan mana rasul qadim, mana rasul baru, akhirnya ditafsirkan rasul itu manusia dan telah mati, dan zaman ini nggak ada rasul. Maka betapa dahsyatnya menyesatkan manusia. Syahadat nggak ada menyaksikan, ya. Padahal yang kau saksikan adalah tali nur Rasulullah Muhammad lewat tali zahir yang mingkum. Yang mati itu barunya, bukan qadimnya. Rasulullah Muhammad itu qadim, bukan baru. Kalau baru ya mati, ya masih ada. Tapi kalau qadim zaman ini tetap ada. Ini dahsyatnya tafsir yang salah, akhirnya menganggap Rasul itu manusia baru dan mati, dan zaman ini nggak ada. Akhirnya nggak ada yang bersaksi dalam syahadatnya. Hanya yakin, hanya ucapan, hanya kepercayaan, bukan menyaksikan tali qadim. Padahal atiullah wa atiur Rasul ada, wa ulil amri minkum, yang mati itu minkum. Maka di zamanmu sendiri, zaman dulu ya ada, bagi sahabatnya Rasul, sahabatnya Nabi Muhammad ya minkum. Sahabatnya di 500 tahun yang lalu, tali zahirnya yang zaman 500 tahun yang lalu ya minkum. Semua minkum ya ada tali zahirnya. Jelas-jelas wa ulil amri minkum, di tiap zaman ada. Apakah Rasul ada di tiap zaman? Ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, yang enggak ada, yang berpindah-pindah, yang barunya berpindah-pindah, berganti-ganti, ganti nama, ganti wujud, ganti zaman, isinya sama. Tali zahirnya itu beda-beda, tapi tali Rasul qadimnya sama. Nah, Rasulullah Muhammad zaman dulu ada, tidak mati. Yang mati itu Nabi Muhammad bin Abdullahnya. Itulah kenapa kita harus mencari ulama yang mewarisi isi dadanya itu. Ya, nah itu. Nah, kemudian pembaruan agama qadim, pembaruan agama langit samawi, pembaruan agama top down adalah garansi dari Allah yang tiap 100 tahun akan diturunkan pembaru rasul utusan ya, yang memperbarui agama Allah. Nah, itu kok nggak ada rasul. Rasul itu ada, utusan itu ada, tapi di akhir zaman jangan kau sebut rasul. Itu ayatnya ada ya. Jangan kau menyebut rasul atas sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah, tapi fungsinya rasul, utusan, supaya kamu nggak bingung ya. Nah, Nabi jalur zahirnya kepada ulama waris, dari Rasulullah jalur ruhaniyahnya kepada wali yang mursyida. Nah itu
Kotimnya tetap sama dulu, sekarang ya sama, dimensional saja yang berbeda ya. Yang berbeda itu tali zahirnya, barunya, dunianya. Pembaruan agama Qadim berarti ada orang yang bisa download atau loading akan menyambungkan dengan yang Maha Qadim. Maka pembaruan akan terjadi tiap zaman ya. Tiap zaman ada utusan, ada rasul, dan pembaruan agama digaransi Allah tiap 100 tahun ya. Demikian. Nah, pembaruannya itu adalah lewat download akan yang Maha Qadim. Kemudian ya, di alam barunya menjadi ini sesuai dengan zamanmu masing-masing. Nah, dulu zamannya dulu ya, Nabi Nuh kan sekaligus rasul, itu download dengan yang Maha Qadim, maka ada perubahan pembaruan syariatnya ya. Di alam barunya, karena apa? Sesuai dengan zamannya Nabi Nuh, rasul yang sebelumnya, kan beda ruang waktu. Demikian jawaban Nabi Ibrahim. Rasul Ibrahim itu loading ya. Nah, ini tersambung dengan yang Maha Qadim ya. Kemudian di alam barunya menjadi update mengingkum sesuai zamannya Nabi Ibrahim existingnya. Demikian juga zaman Nabi Musa ya, Rasul Musa itu download akan yang Maha Qadim. Maka di zaman existing Nabi Musa ada syariat yang mengingkum, tidak lagi memakai syariat zaman dahulu. Nah, demikian terus menerus ya. Nah, di zaman Nabi Isa pun demikian. Rasulnya ini download yang Maha Qadim ya, akan yang Maha Qadim. Kemudian ada pembaruan sudut pandang kitab barunya, sudut pandang nama rasulnya, sudut pandang syariatnya. Semua yang baru atau baharu berarti harus terbarukan, nggak boleh usang, begitu usang diperbarui. Nah, bedanya di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, makom Qadim ini telah sempurna, mencapai puncak. Maka rumus Rasulullah sudah nggak ada lagi, dan Rasul Allah ada ya, tapi utusannya Rasul, bukan utusan Allah langsung ya. Nah, demikian. Nah, kitab pun nggak ada lagi, nggak ada pembaruan. Dari kita nggak ada. Rasul juga nggak ada Rasul pembaruan daripada Rasul Muhammad. Syariat pun nggak ada pembaruan syariat daripada syariat Muhammad. Hanya saja menerangkan tentang messengernya, translatornya dari Qadim kepada baru itu harus ada yang menerjemahkan ya. Sekali lagi ya, dimensi Qadimnya itu telah mencapai sempurna pada zaman Rasul Muhammad. Maka nggak ada lagi rasul pembaruan di alam baru, nggak ada lagi kitab pembaruan di alam baru ya. Setelah Quran nggak ada lagi kitab, nggak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad, setelah Rasul Muhammad. Juga nggak ada lagi syariat agama setelah syariat agama Islam, karena telah paripurna, sempurna ya. Maka pembaruan itu bukan diturunkan lagi rasul pembaruan, bukan diturunkan kitab pembaruan, bukan diturunkan agama pembaruan, bukan diturunkan syariat pembaruan, bukan. Tapi pembaruannya adalah orang yang bisa menjelaskan dari bahasa Qadim kepada baharu. Rasulnya tetap Rasul Muhammad, kitabnya tetap kitab Quran, agama tetap agama Islam, syariatnya tetap syariat Nabi Muhammad. Nah, yang membedakan nanti bisa menerangkan
mana syariat yang harus tetap, mana syariat muamalah yang harus mengikuti ruang dan waktu, yang menjelaskannya. Karena apa? Kodimnya telah mencapai dimensi sempurna. Sekali lagi, kitab kodimnya telah sempurna, maka nggak ada di atasnya lagi, nggak ada nggak ada lagi diturunkan kitab setelah kitab Quran, nggak ada lagi diturunkan Rasul setelah Rasulullah Muhammad, nggak ada lagi diturunkan masalah syariat Islam, nggak ada. Tapi pembaruan agama di akhir zaman adalah menerangkan yang kodim ada baru sesuai zamannya. Quran ya, yang 666 ayat itu ada yang menerangkannya, ada yang menerangkan translator ya, messenger ya, converter ya, dari Maha Kodim kepada alam baru yang demi menerangkan ya akan Rasulullah yang kodim kepada manusia di alam baru dan minkum. Demikian juga agama yang kodim, yang agama samawi kepada di alam baru yang minkum. Demikian juga syariat. Maka sekali lagi, nggak karena makom kodim puncak pada momentum Rasul Muhammad yang disebutkan mencapai arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad yang kamil mukamil halis mukhlisin, berarti sudah paripurna, nggak ada lagi yang di atas itu. Maka sifatnya stabil itu ya, maka nggak ada lagi kitab yang diturunkan di alam baharunya ya, nggak ada lagi Rasul yang diturunkan di alam baharunya masa Rasulullah ya, nggak ada lagi syariat agama yang diturunkan di alam baharunya, karena makom kodenya telah sempurna. Tetapi pembaruannya wajib ada, karena di alam baru tetap rusak dan baru, rusak baru terus begitu. Tetapi pembaruannya adalah bukan diturunkan Rasul, kitab syariat agama, tapi adalah utusan yang bisa menerangkan dari dimensi kodim, ilmu kodim ya, semua yang kodim dijelaskan di baharunya sesuai dengan minkum, di zamanmu sendiri dan olehmu sendiri dan di antara kamu. Karena zaman ini existing dunia kita dengan existing barunya itu beda, nggak mungkin sama ya, karena hukum dunia yang baru pasti terikat dengan hukum ruang dan waktu, dan itu mesti ada sang messenger, sang pembawa pesan dari langit, sang translator ya, yang mentranslate ya bahasa langit ke dalam bahasa dunia, atau bisa juga di ilmu fisika disebut konverter ya, dari dimensi akhirat, maha akhirat ke dunia, dari kodim ke baru. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Itulah pembaruan agama di akhir zaman lewat translator, messenger, converter dari bahasa maha kodim kepada baru yang minkum. Tentang Thariqah Nasyabah Khalidiyah wilayah maksudi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.